Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tibbil qulub wa dawaiha, wa sihhatil abdan wa afiyatiha, wa nuril absar wa dhiyaiha, wa qutil ajsad wa ghidaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Ngaji Narasi Online, alhamdulillah hari ini kita bersua kembali. Yang lalu, ini hadis di bab tawakal, bab yakin tawakal ini paling banyak doa-doa. Ya, dan hari ini hadis ke-81 kita akan bahas semua tentang bagaimana prinsip ya untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ya simak sampai akhir, jangan skip agar manfaat. Ini hadis 81, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umar ibn Ka'ab bin Sa'ad bin Taimi ibn Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi at-Taimi radhiyallahu anhu, wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabah radhiyallahu anhu, qala nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina faqultu ya Rasulullah law anna ahadahum nazara tahta qadamayhi la absarana faqala ma zannuka ya Aba Bakrin bisnain Allah salisuhuma, muttafaqun alaih. Subhanallah, subhanallah. Inilah hadis ini esensi tawakal. Apa kata hadis tersebut? Ini hadis ya dari Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Ya, ini disebutkan silsilahnya. Dia adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taimi bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi at-Taimi radhiyallahu anhu. Ya, Masya Allah. Apa kata beliau? Ini hadis dari Abu Bakar, dari Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Dan ini kisah nyata. Qala nazartu ila aqdamil musyrikin. Ya. Wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina. Jadi waktu itu Abu Bakar ngomong begini. Waktu ini kan kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir ya. Karena semua sudah berangkat untuk berhijrah dan ke Yathrib, dan Nabi Muhammad SAW itu berangkat terakhiran. Ya, diantar bersama Abu Bakar, Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Dan ingat ya, tolong pahami, hijrah itu tidak ke Madinah ya, hijrah itu ke Yathrib. Ya, nanti Yathrib, ya, lalu kemudian dibangun konsepsi masyarakatnya menjadi masyarakat yang beradab, tamadun, dan lokasinya kemudian diganti nama menjadi Madinah. Madinah itu lokasi orang-orang yang beradab. Ya. Nah,
ketika Nabi itu hijrah ke Yathrib, ya itu ditemani. Dan itu kan dikejar-kejar oleh kafir Quraisy untuk dibunuh. Ya, kan ingat itu bagaimana Nabi itu akan dibunuh di rumahnya. Ya, lalu kemudian setelah itu beliau harus bersembunyi di beberapa goa, dan ini terjadi di goa yang namanya goa Sur. Ya, goa Sur. Jadi kalau orang yang pernah beribadah ya untuk melaksanakan umroh atau haji, pasti pernah dikasih tahu ini Goa Sur gitu. Goa Sur. Di Goa Sur itu tempat bersembunyinya Rasulullah SAW bersama Abu Bakar ya, beberapa hari. Nah, di Goa Sur itu juga kan yang dikisahkan tentang bagaimana Abu Bakar, Sayyiduna Abu Bakar ini Siddiq itu digigit ular ya kakinya, digigit ular, lalu dia takut sekali. Padahal saat itu Nabi Muhammad sedang tertidur di pangkuannya, dan takut Nabi terbangun. Abu Bakar tidak sedikit pun merasakan mengeluarkan rasa sakitnya lewat suaranya, merintih dan lain sebagainya. Dia tahan semuanya sampai ketika sudah menetes keringatnya dan terasalah itu sampai ke Rasul. Baru Rasul ngelihat ternyata Abu Bakar sudah kesakitan untuk menahan bisa ular itu ya. Dan lalu ya ada ular, ada kalajengking, pokoknya binatang berbisa lah. Lalu kemudian akhirnya Nabi mendoakan dan sembuh, yaitu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yaitu di Ghawa Sur. Ya, di Ghawa Sur. Dan ini pun terjadi saat itu ketika di Ghawa Sur, kata Abu Bakar, Sayyiduna Abu Bakar, aku melihat saat itu di gua itu ya ada aqdamil musyrikin, kaki-kaki kaum musyrikin saat itu kafir Quraisy, ya itu kelihatan sama kami itu. Artinya gini, secara prinsip ya, orang yang berada di goa itu pasti ketahuan, secara prinsip, ya. Tapi kan kita nggak main prinsip akal. Kita menggunakan prinsip langit. Ya, prinsip akalnya pasti ketahuan ini. Waduh, kaki aja kelihatan, ya pasti orang juga ngelihat. Mudah sekali untuk menemuinya. Tapi kan kalau prinsip langit nggak ada yang bisa mengalahkannya. Ya. Nah, apalagi ini Nabi. Ya, karena Allah sendiri kan pernah menyebutkan ya bahwa apa istilahnya itu dalam Al-Quran itu inna lanansuru rusulana, sesungguhnya kami itu benar-benar akan menolong rasul-rasul kami itu, walladzina amanu, beserta orang-orang yang ya beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Jadi itu janji Allah itu ya. Inna lanansuru rusulana. Jadi benar-benar kami itu akan menolong. Jadi nggak usah. Jadi Nabi itu memang nggak perlu takut ya. Dan Nabi nggak akan pernah takut. Yang takut kan mereka yang mengikuti Nabi. Maka Allah mengingatkan kembali walladzina amanu, termasuk orang-orang yang mengimani. Jadi Nabi bersama orang-orang yang beriman itu ketika mereka bersama Nabi, maka mereka semua akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu surah Ghafir atau surah Ghafir. Nah, sahabat ngaji narasi online, oleh karenanya rasa itmi'nan ya atau tumakninah
ya rasa itminan, ketenangan batin dalam tawakal itu prinsip. Jadi nggak perlu kalau orang tawakal masih kanan kiri itu belum tawakal. Orang yang tawakal itu pasti tenang sekali. Kenapa tenang? Karena kata Rasul begini. Ini kita lanjutkan. Wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina. Itu kaki mereka kelihatan dan mereka tuh di atas kami itu. Di atas kami itu kelihatan. Ini prinsip akal kelihatan lah. Pasti ketahuan gitu loh. Apa kata Rasul? Fakultu, apa kata Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, lau anna ahadahum nazara tahta qadamaihi la'absarna. Andaikan ini mereka ini ada salah satu saja yang kemudian ngelihat ke bawah, misalnya ya, ngelihat ke bawah lalu ngelihat ini ada kaki ini, ya kita pasti kelihatan, Pak, kita pasti ketahuan, gitu ya. Ya, melihat ke arah ke bawah, arah kakinya, karena kita berada di bawah mereka ini, ya, labsorna, pasti kita ini kelihatan ya Rasul, pasti kita ini ketahuan, gitu ya. Apa kata Rasul? Faqala, ma zannuka ya Abu Bakrin bisnain Allah salisuhuma. Wahai Abu Bakar, kira-kira bagaimana pandanganmu, ya, bagaimana perasaanmu, ya, bila ada dua orang bersama dan Allah menjadi yang ketiga? Kira-kira perasaanmu kayak mana? Simple kan ya? Simple sekali. Inilah prinsip tawakal. Sekali lagi, inilah prinsip tawakal. Prinsip tawakal itu adalah merasa senantiasa Allah bersamanya. Bayangkan ini Abu Bakar, ini Sayyidina Abu Bakar, ini Nabi kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di atasnya itu ada kafir Quraisy yang sedang mencari mereka. Kalau ketahuan matilah mereka. Kata Rasul apa? Nggak usah takut. Yang ketiga itu ada Allah. Ya, kalau kita nggak foto jangan berdua, nanti yang ketiganya setan. Loh, ini kok malah setan? Ingat, setiap apapun gerak-gerik yang kita lakukan, semuanya itu hendaknya diserahkan kepada Allah. Sehingga dengan menyerahkan kepada Allah, itmi'nan, muncul ketenangan batin ini. Dan orang yang tawakal akan senantiasa tenang. Saya pernah waktu itu ditanya, ada teman ya dalam satu case, kok kamu diem aja? Ini orang sudah begini. Ya sudah, mau ngapain? Tenang, tawakal ala Allah, serahkan sama Allah. Nggak perlu mau gerasak gerusuk. Ya, gerasak gerusuk itu apa ya? Ya pokoknya gitulah. Salah di kanan, lalu kiri, pokoknya ke sana, semua ini, nggak perlu. Tawakkal ala Allah, berserah, bersandar, dan semuanya letakkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itu tenang, hati ini tenang sekali. Itulah prinsipnya. Jadi prinsip tawakal itu akan menghadirkan ketenangan. Ya, ketenangan batin ini. Dan Allah bersama orang-orang yang bertawakal. Kenapa? Ya karena kita menitipkan semuanya kepada Allah. Dititipkan semuanya kepada Sang Maha Kuasa. Ya, kalau sudah dititipkan semuanya kepada Sang Maha Kuasa, ya aman. Ya kita nitipkan sesuatu kepada orang yang kita anggap kita percayai saja, kita sudah merasa tenang. Apalagi menitipkan segala sesuatu itu, menyerahkan seluruhnya itu kepada sang pemilik utama, ya nggak akan lagi. Maka dari sinilah wujubus siqqah billah, wajib untuk yakin ya
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin mutlak, seyakin-yakinnya. Nah, sahabat ngaji narasi online, sekali lagi, ya, kalau kita sudah, ini karena bab yakin ini kan bab tawakal ini, yakin dan tawakal ini lebih banyak doa. Ya, dan hari ini bukan doa, ini prinsipnya. Orang yang bertawakal pasti dia akan memunajatkan doa-doa harapan-harapannya ketika dia mensandarkan semuanya kepada Allah, dan ingat setelah itu hadir rasa ketenangan. Jadi kalau belum merasa tenang, maka tawakalnya belum sempurna. Sekali lagi, kalau ada yang sudah mengatakan saya tawakal kepada Allah, tapi batin ini belum tenang, maka pada saat itu masih ada problem dalam tawakalnya. Ya, maka kuatkan kembali nilai ketawakalan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang menjadi ketiga di antara kita yang berdua, atau menjadi yang kedua ketika kita tengah sendiri, atau menjadi yang maha amat menjaga ketika kita semua dalam ramai-ramai ini, dalam ketakutan, ya, akan ada serangan misal. Ya, seperti firman Allah yang sudah kita bahas. Ketika ada orang-orang sudah berkumpul berserikat untuk menyerang Nabi bersama para sahabat, dan para sahabat hanya sedikit sekali, tapi bukan rasa takut, wazadahum imana, yang hadir malah bertambah nilai keimanan, bukan rasa takut. Padahal mereka wakhshawhum, takutlah kepada mereka, tapi mereka tidak sama sekali takut, tapi yang muncul adalah rasa tinggi, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena merasa Allah amat dekat. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, maka disitulah ada Allah. Kalau selalu ada Allah, maka tak ada satupun yang bisa merusak dirinya. Tidak ada satupun yang akan mampu menghancurkannya. Meskipun akal berkata pasti akan terjadi, tapi kalau Allah belum katakan kun, maka tidak akan fayakun. Kalau kata Allah tidak katakan jadi, maka tidak akan terjadi. Termasuk ketika tidak akan terjadi keburukan pada diri seseorang, tidak akan pernah terjadi kalau Allah yang menentukan. Maka bersandar kepada yang maha mutlak, kepada wajibul wujud, bukan kepada yang al-mawjud, yang diadakan. Makhluk ini kan kita diadakan oleh Allah, tapi bersandarlah, berserahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah utamanya dari prinsip tawakal ini. Ya, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, sehingga ketenangan batin betul-betul muncul dalam diri kita, dan kita nikmat dalam menjalani hidup ini, karena hidup semata-mata adalah jalan menuju kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subulas salam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wafaqana Allah jami'a lima yuhibbu wa yardah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.